Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya menjalani puasa di negara yang penduduk muslimnya minoritas? Kayak di Jepang gitu. Suka dukanya pasti bakalan ada. Di video kali ini aku akan membawa kalian melihat sisi berbeda dari Ramadan di negeri Sakura. Mulai dari aktivitas muslim di Jepang, tradisi muslim di Jepang, hingga rahasia sederhana yang membuat Ramadan di Jepang itu begitu menarik. Yuk tonton video ini sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasinya. Assalamualaikum minasang, welcome to today's channel. Gimana nih puasa kalian sampai sejauh ini? Semoga selalu diberi kelancaran dan menjadi ladang kebaikan kalian ya, amin. Hai, arigato gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Kali ini aku mau ngebahas vibes Ramadan di Jepang. Nah, buat kalian yang ingin tahu terlebih dahulu gimana sih sejarah Islam bisa masuk ke Jepang sejak 1800-an, mungkin kalian bisa tonton dengan klik layar pop-up di atas ini ya. Oke, sekarang aku langsung bahas aja tradisi Ramadan di masjid-masjid Jepang. Salah satunya di Masjid Chami Tokyo. Bagi kalian yang pernah mendengar atau pernah ke Masjid Chami Tokyo, mungkin kalian pasti tahu kalau masjid ini bukan sekadar tempat untuk sholat, tapi juga merupakan pusat kegiatan utama keagamaan dan sosial umat muslim di Jepang. Setiap hari selama bulan Ramadan, Masjid Chami menyelenggarakan kajian bersama, sholat tarawih, dan buka puasa bersama secara gratis. Nah, yang menarik, Masjid Chami tidak hanya menjadi tempat bagi umat muslim, tapi juga terbuka untuk non-muslim yang ingin mengenal Islam lebih dekat. Seperti pada bulan Ramadan, bahwa Masjid Chami Tokyo ini mengadakan buka bersama bukan hanya pada sesama muslim, tapi juga non-muslim untuk mencicipi makanan yang halal khas dari beberapa negara. Enak ya? Yang mayoritasnya beragama Islam termasuk Indonesia. Keterbukaan ini menjadi bukti nyata toleransi dan keinginan untuk membangun jembatan antar budaya di tengah kota Tokyo. Pelaksanaan sholat tarawih di berbagai masjid atau aula di Jepang tidak menggunakan pengeras suara luar, sehingga suara aktivitas beribadah tidak terdengar sampai keluar masjid. Pengeras suara hanya dipakai di dalam ruangan sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu istirahat masyarakat Jepang. And for your information, istilah Masjid Chami ini berasal dari kata jami, yang artinya berkumpul, yaitu mewakili semangat persatuan dan kebersamaan umat muslim di Jepang. Selanjutnya nih, ada hal yang menarik lainnya yang mungkin belum kalian banyak yang tahu. Nah, di Jepang, puasa kadang-kadang disebut dengan istilah danjiki. Istilah ini sebenarnya berasal dari tradisi pelatihan para calon biksu, di mana mereka berlatih menahan diri dari makan dan minum. Meskipun konsep dasarnya mirip dengan puasa, penggunaan istilah danjiki menunjukkan adanya konteks budaya dan sejarah yang unik di Jepang. Jadi, di balik sebutan yang berbeda, esensi ibadah puasa tetap dijalankan dengan penuh semangat dan keikhlasan. Ngomong-ngomong soal kenyamanan, kalian pasti penasaran dengan fasilitas khusus buat umat muslim di Jepang kan? Salah satunya adalah Hotel Syariah Fujisan yang terletak di Tokyo. Hotel ini dirancang khusus untuk memenuhi segala kebutuhan para tamu muslim. Di sini semua makanan yang disajikan tentunya 100% halal dan kamar-kamarnya pun sudah diatur agar semua menghadap kiblat. Wah, Masya Allah ya. Fasilitas lain seperti keran untuk berwudu dan sajadah pun tersedia yang membuat para tamu merasa seperti di rumah sendiri. Pendiri hotel ini, Shigeru Yamashita, mendirikan Hotel Syariah Fujisan sejak 2016 dengan visi untuk mengakomodir kebutuhan para turis muslim yang berkunjung ke Jepang. Bayangin nih sama kalian, betapa harganya fasilitas seperti ini ya guys, terutama ketika kita lagi traveling dan ingin tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Sekarang, aku bakal sharing nih tentang 5 fakta unik seputar puasa Ramadan yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Apa aja itu? Yang pertama, penetapan hari pertama Ramadan di Jepang.
bahwa penetapan hari pertama Ramadan ini tidak dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia seperti di Indonesia. Justru keputusan tersebut diambil oleh Komite Ruyat-e-Hilal Jepang yang menjadi pedoman dari otoritas Islam di Malaysia. Mengapa sih Malaysia? Karena negara tersebut merupakan negara Islam terdekat dengan Jepang dan memiliki standar hukum yang seragam dalam menentukan awal Ramadan. Ini adalah contoh nyata bagaimana kerjasama lintas negara bisa terwujud dalam urusan keagamaan. Mungkin nanti soon ketetapannya dari Indonesia aja. Karena kan Indo-Jepang sekarang kayak bestian gitu. Boleh. Yang kedua, jam kerja tetap normal. Hal yang unik lagi nih, selama bulan Ramadan di Jepang, jam kerja tidak mengalami pengurangan. Pastilah ya, orang-orang tetap bekerja dengan jam normal dan makan siang seperti biasa. Bagi umat muslim, tentu ini tuh menjadi tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan antara kewajiban bekerja dan juga ibadah puasa. Jadi, tidak ada berbeda selama bulan Ramadan nih di Jepang. Orang-orang bekerja seperti biasa di kantor dengan jam normal dan mereka tetap melakukan makan siang seperti biasa pada jam istirahat. Nah, tidak seperti di Indonesia nih, atau negara yang mungkin mayoritasnya muslim, di mana beberapa tempat kerja mungkin mempersingkat jam kerja atau non-muslim menghormati dengan tidak makan di depan umat Islam yang lagi berpuasa. Yang ketiga, durasi puasa yang berbeda-beda. Durasi puasa di Jepang sangat bergantung pada musim. Saat Ramadan jatuh di tengah musim panas, durasinya ini bisa mencapai hingga 16 jam loh guys. Coba bayangin deh sama kalian. Kita belum tentu sih kuat ya kalau belum terbiasa. Namun jika Ramadan berada di musim dingin, puasa akan lebih singkat loh, sekitar 11 jam aja. Nah, untuk kali ini, tahun 2025, puasa Ramadan di Jepang akan jatuh pada musim panas, yaitu dimulai tanggal 1 Maret hingga 29 Maret, dengan durasi puasa yang diperkirakan sekitar 14 jam. Bayangin nih, betapa besarnya penyesuaian yang harus kita lakukan ya. Kalau di Indonesia, kita puasa rutin setiap tahunnya sekitar 13 jam lebih. Karena negara kita berada pada tepat garis khatulistiwa. Bersyukur juga ya guys. Yang keempat, komunitas muslim yang solid di Jepang. Komunitas muslim sangat kompak dan aktif. Mereka kerap mengadakan buka puasa bersama, terutama di akhir pekan. Kadang-kadang juga nih, mereka membawa bekal dari rumah, dan di lain waktu mereka memasak bersama. Selain itu, komunitas ini juga rutin melakukan kegiatan amal, seperti membagikan paket makanan kepada yang membutuhkan, atau mengadakan penggalangan dana untuk tujuan charity. Kegiatan semacam ini nggak cuma mempererat tali persaudaraan, tapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah tantangan. Jadi kalau diibaratin nih, komunitas muslim yang ada di negara minoritas itu rasanya erat banget kekeluargaannya. Saling menguatkan satu sama lain. Ya beda deh rasanya dengan komunitas muslim di negara yang mayoritasnya memang adalah beragama Islam. Kayak di Indonesia gitu. Kalau penyatuan Ramadan itu tergantung juga. Kalau kita ikut ke komunitas, sesuatu pasti akan terjalin erat. Tapi di sisi lain ada juga nih yang bisa-bisa aja. Atau bahkan malah ngelakuin puasa ayakan atau godin. Atau berbuka puasa sebelum waktunya tiba. Aduh, kacau deh. Yang kelima, penyesuaian jadwal oleh perusahaan dan universitas. Terakhir, meskipun puasa di musim panas tergolong berat, beberapa perusahaan dan universitas di Jepang bersedia memberikan penyesuaian jadwal bagi karyawan dan pelajar muslim. Misalnya nih, jadwal kerja atau ujian bisa disesuaikan atau digeser di lain waktu untuk tetap mendukung pelaksanaan ibadah puasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada di tengah lingkungan non-muslim, nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman tetap dijunjung tinggi di Jepang juga ya gengs. Satu lagi nih highlight yang enggak kalah menarik adalah antusiasme warga Jepang untuk mempelajari Islam dan ikut serta dalam acara buka puasa bersama. Contohnya pada Ramadan tahun lalu 2024, Indonesia mengadakan acara Indonesia Islamic Cultural Festival di Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo.
Acara ini dihadiri oleh berbagai negara serta penduduk muslim maupun non-muslim yang kini bertempat tinggal di Jepang. Acara ini bukan hanya tentang buka puasa bersama, tapi juga mengusung kajian Islam dan pertunjukan kesenian budaya Indonesia. Narasumbernya adalah Ustadz Choichiro Sugimoto, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Sugimoto Sensei, seorang ustadz berkebangsaan Jepang. Dalam kajian tersebut, beliau membahas tentang tauhid, manfaat puasa bagi kesehatan, dan meluruskan beberapa kesalahpahaman tentang Islam yang sering tersebar di masyarakat Jepang. Nah, untuk lebih jelas ya tentang hal ini, kenapa sih orang Jepang bisa salah paham dengan Islam? Kalian bisa tonton video lainnya dengan klik layar pop-up di atas ini ya. Oke, lanjut. Di acara ini juga setiap pengunjung akan mendapatkan Al-Quran gratis yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh Sensei Sugimoto sebagai bentuk upaya untuk mengenalkan ajaran Islam secara lebih mendalam. Menu buka puasa yang disajikan pun tentunya khas dari Indonesia, yang terdiri dari kurma, aneka gorengan, kue-kue basah, buah jeruk, dan lain-lain yang pastinya membawa nuansa kehangatan Nusantara di tengah budaya Jepang. Ya, meskipun Ramadan di Jepang tidak memiliki tradisi yang sepenuhnya otentik seperti di Indonesia, komunitas muslim di sana kerap mengadaptasi unsur-unsur budaya lokal ke dalam perayaan mereka. Misalnya dalam beberapa acara iftar bersama, kamu akan menemukan sentuhan estetika Jepang, mulai dari dekorasi dengan nuansa tradisional, hingga penyajian makanan khas Jepang yang telah diolah agar sesuai dengan prinsip halal. Adaptasi kreatif ini tidak hanya memperkaya pengalaman spiritual, tapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai keislaman dapat hidup berdampingan dengan budaya setempat, yang mayoritas ya tentu memeluk kepercayaan agama Shinto. Aku yakin banget nih, di balik semua tantangan dan dinamisnya dalam menjalankan puasa bulan suci Ramadan di negeri tersebut, tentunya tersimpan semangat kebersamaan dan integrasi lintas budaya yang sangat inspiratif. Hai, arigatou gozaimasu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin request bahas apa lagi yang seru, tolong komentar di bawah ini ya. Aku sangat senang kalau ada yang berkomentar. Semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Jani.